Kemudian yang selanjutnya adalah aksioma. Tadi ya, unsur yang tidak didefinisikan atau pengertian pangkal, unsur yang didefinisikan. Kemudian yang ketiga adalah aksioma. Aksioma itu merupakan anggapan dasar yang disepakati benar tanpa harus dibuktikan. Nah, yang termasuk ke dalam postulat dalam hari ini atau aksioma itu adalah konsep yang secara logika dapat diterima tanpa harus dibuktikan kebenarannya, bahwa ada suatu konsep ya, ini bukan unsur ya, tetapi suatu konsep yang secara logika dapat diterima kebenarannya tanpa harus dibuktikan. Misalnya, melalui dua titik sembarang hanya dapat dibuat sebuah garis, ya kan? Saudara kan harus membayangkan ya, ini konsep sangat abstrak ya. Atau mungkin saudara bolehlah, misalkan saudara ambil buku, kemudian saudara itu membuat dua titik sembarang, di mana titik itu tidak saling berimpit ya. Nah, dua titik sembarangan, saudara titik, kemudian melalui dua titik yang sembarang tadi, saudara hanya bisa membuat satu buah garis, ya kan? Setelah dua titik itu saudara buat, saudara ambil uang garis, kemudian saudara buat garis. Nah, hanya bisa dibuat sebuah garis. Itu kita nggak perlu membuktikannya. Ya memang seperti itu, ya kan? Bahwa itu disepakati benar. Kemudian semua sudut siku-siku satu sama lainnya itu sama besar, ya enggak? Ya, siku-siku besarnya 90 derajat ya. Ketika ada suatu bangun, entah dia itu bangun ruang atau bangun datar, ketika salah satu sudutnya itu dia membentuk sudut siku-siku, entah itu bangunnya itu besar atau kecil atau sedang, bahwa sudut siku-sikunya itu sama besar, teman-teman. Iya ya, nggak perlu kita buktikan. Iya, itu pasti dia benar, itu bahwa kita sepakati benar. Kemudian yang selanjutnya mungkin melalui sebuah titik hanya dapat dibuat sebuah garis yang tegak lurus ke sebuah titik yang lain, ya kan? Ketika ada sebuah titik itu kita dapat membuat sebuah garis yang tegak lurus ke sebuah garis yang lain, iya enggak? Bener ya? Melalui sebuah titik kita dapat membuat sebuah garis yang tegak lurus ke sebuah garis yang lain. Itu nggak usah dibuktikan kebenarannya ya, bahwa itu kita sepakati benar. Dan juga contoh-contoh lain terkait dengan aksioma, bahwa aksioma, saya ulangi lagi, adalah anggapan dasar yang kita sepakati benar tanpa harus dibuktikan. Kemudian yang terakhir adalah teorema, dalil atau aturan ya, atau rumus dalam hari ini, bahwa untuk teorema itu atau dalil itu adalah anggapan sementara yang harus dibuktikan kebenarannya melalui serangkaian pembuktian deduktif tadi ya, di awal tadi sudah kita bahas. Misalkan pembuktian dalil atau proporsi atau teorema dalam matematika harus berlaku secara umum, tidak berlaku hanya untuk beberapa kasus tadi. Ketika dua buah bilangan ganjil kita jumlahkan, hasilnya adalah bilangan genap. Saudara nggak bisa membuat suatu kasus 1 tambah 1 2, itu hasilnya 1 tambah 1 ganjil, 1 ganjil hasilnya 2 genap. 3 tambah 5 hasilnya 8, itu juga bilangan genap, bahwa 3 itu ganjil, 5 ganjil, 8 genap, hasilnya genap. Berarti setiap bilangan ketika dua buah bilangan ganjil itu dijumlahkan hasilnya pasti genap. Nggak bisa seperti itu. Seberapa banyak pun saudara membuat contoh itu tidak akan bisa. Nah, artinya nggak akan bisa merepresentasikan ya, tapi saudara harus membuat suatu pembuktian ya secara deduktif untuk suatu anggapan tadi ya. Pembuktiannya harus dibuktikan secara deduktif. Misalkan tadi ya, kuadrat bilangan ganjil adalah hasilnya bilangan ganjil, ya kan? Pasti ya seperti itu. Kita harus buktikan, yaitu menggunakan kemarin tadi yang sudah saya bahas, yaitu menggunakan pengantar dasar matematika ya, atau mungkin untuk bidang-bidang yang lain. Kemudian jumlah ketiga sudut pada sebuah segitiga sama dengan 180
80 ya, dalam hal ini segitiga Euclid ya. Kemudian kita bisa berbicara lagi jumlah kuadrat sisi siku-siku pada sebuah segitiga siku-siku sama dengan kuadrat sisi miringnya. Nah, itu teorema Pythagoras itu ya. Jumlah kuadrat sisi siku-siku pada sebuah segitiga siku-siku sama dengan kuadrat sisi miringnya. Itu juga harus kita buktikan dulu waktu di mata kuliah trigonometri ya. Itu juga bisa, misalkan lagi sin kuadrat alfa plus cos kuadrat alfa itu hasilnya sama dengan 1. Nah, dulu juga pernah kita buktikan bahwa itu berlaku untuk semua nilai alfa ketika sin kuadrat alfa plus cos kuadrat alfa sama dengan 1. Saudara nggak bisa mencari suatu kasus-kasus tertentu kemudian nanti setelah hasilnya sama saudara baru menyimpulkan berdasarkan kasus-kasus yang telah saya ambil maka sin kuadrat alfa plus cos kuadrat alfa sama dengan 1. Nggak bisa untuk terkait dengan kebenaran matematika atau teorema tadi. Tetapi nanti teman-teman ketika melalui suatu proses pembelajaran ke siswa itu pembelajarannya melalui induktif, jangan deduktif dulu. Saudara sampaikan itu ya kebenaran deduktif dulu baru induktif, nanti siswanya semaput semua nanti teman-teman. Nah kemudian yang selanjutnya adalah matematika adalah ilmu tentang struktur ya. Saya rasa ini nggak perlu ada penjelasan yang terperinci bahwa pembelajaran matematika harusnya menyiapkan kondisi siswa ya agar mampu menguasai konsep-konsep yang akan dipelajari mulai dari yang sederhana sampai yang lebih kompleks. Siswa yang akan mempelajari sebuah volume kerucut haruslah mempelajari ya mulai dari lingkaran, luas lingkaran, bangun ruang dan akhirnya volume kerucut. Itu teman-teman saya rasa